Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini, saudara sekalian? Sehat walafiat semuanya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir pada sore hari ini. Karena hari Jumat itu ada bentrok acara dengan rekrutmen dosen baru. Jadi saya kebetulan mewawancarai. Terima kasih atas kesediaannya hadir ya sore hari ini. Mudah-mudahan tidak mengganggu semuanya. Kemudian juga bersempenaan. Ya Ramaya, bersempenaan kalau bahasa Melayu itu. Bersempenaan dengan masih bulan Syawal gitu ya. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin ya untuk semuanya kalau ada silap dan salah kata-kata ya. Saya mohon maaf lahir batin juga, Pak. Ya, mohon maaf lahir batin. Dan apakah anak-anak bagaimana pulang kampung atau tidak? Atau memang sudah berada posisi di kampung ya? Di kamar, Pak, bukan di kampung. Di kamar. Nah, kalau Nadira pulang ke mana? Ke ini ya? Ke mana tuh Nadira pulangnya? Nggak kemana-mana, Pak Nadira. Nggak kemana-mana ya? Ke rumah saudara tetap di Bandung juga, Pak. Di Bandung, dekat. Iya. Oke. Ya, yang jauh-jauh juga mudah-mudahan sehat semuanya ya. Baik, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan ini. Sebentar. Topik judulnya itu adalah yang ini. Nah, apakah terlihat di layar? Judulnya adalah VRP. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Keputusan distribusi menggunakan VRP. Nah, apakah sebelumnya sudah pernah mendengar tentang VRP ini? Ada yang sudah pernah dengar tentang VRP? Belum, Pak. Belum ya. Kepanjangannya adalah Vehicle Routing Planning atau perencanaan rute vehicle, perencanaan rute kendaraan. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk mengantar VRP ini, Vehicle Routing Planning, saya tunjukkan sekilas materi yang sebelumnya mengenai keputusan transportasi. Ya, saya tunjukkan sekilas ya. Persoalan-persoalan transportasi itu ada persoalan rute terpendek, persoalan transportasi problem, transshipment, dan traveling salesman problem. Ya, oke. Saya mau tunjukkan perbedaan antara VRP dengan 4 persoalan ini. Ini persoalan-persoalan di bidang logistik semata-mata. Nah, kalau rute terpendek itu contohnya begini. Kalau kita dari A ke Y, kita akan menseleksi cari yang mana rute yang paling pendek jaraknya. Ya, antara not asal ke not tujuan. Nah, kita melewati mana yang paling pendek? Oke. Ya, ini algoritmanya pakai G-Struct namanya. Ya, misalkan gini, dari A ke M, mana rute yang terpendeknya? Itu adalah persoalan namanya shortest path problem. Ini dengan mudah kita bisa selesaikan pakai WinKSP, nanti sudah kita bisa memperoleh solusi rute terpendek. Kedua, persoalan transportasi. Persoalan transportasi itu adalah kita punya supply location atau pabrik lah. Katakan ada supply location 1 di sini, supply location 2. Bentar ya. Supply location 1, kemudian supply location 2. Kelihatan nggak supply location 1? Ini supply location 1, ini lokasi 2. Katakan pabrik 1, 2, 3. Akan mengirim barang ke 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Nah, itu namanya persoalan transportasi. Bagaimana mengirim barang dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan. Yang akan dihitung adalah ongkos transportasinya. Dia sebenarnya bisa dipecahkan dengan menggunakan linear programming seperti ini, atau lebih mudah menggunakan
matrik transportasi. Di tahap awal kita mencari solusi visible, misalkan menggunakan northwest corner, least cost, atau Vogel. Setelah itu solusinya kita improve dengan metode multiplier atau stepping stone. Ya. Nah, misalkan begini, ini ada pabrik P1, P2, P3. Setiap pabrik ada supply-nya, ada kapasitas produksinya. Dan kemudian akan dikirim ke gudang. Gudangnya ada 4 ABCD. Setiap gudang ada permintaan ini, 1, 130, 140. Kita lihat supply-nya itu total supply 480 total supply, sementara total demand-nya 520. Artinya permintaan lebih besar daripada supply. Tidak jadi masalah karena kita akan membuat nanti adalah demand atau supply dummy. Ya. Kita bisa pecahkan pakai WinKSB dan nanti solusinya itu seperti ini. Dari pabrik 1 dikirim, pabrik 1 dikirim ke A sebanyak 30, dari pabrik 1 dikirim ke C sebanyak 10, 140, terus semuanya. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan total cost transportasi yang paling murah. Itu persoalan kedua. Yang ketiga, namanya transshipment. Jadi mengirimnya itu pakai perantara. Ada perantaranya. Kalau tadi kan langsung dari pabrik, langsung ke gudang. Kalau sekarang begini, dari pabrik ke gudang, ke retail, umpamanya. Jadi tujuan akhirnya itu mau dikirim ke retail. Jadi kalau ada antara, nama persoalannya adalah transshipment. Kalau tidak ada antara, kirimannya langsung, misalkan dari S1 langsung ke T saja, tidak ada D ini, maka itu namanya persoalan transportasi. Kalau ada antara, maka dia persoalan transshipment. Inputnya sama, yaitu di sini ada supply, kemudian di sini ada permintaan, kemudian ada ongkos transportasinya juga di sini. Ya, ada ongkos transportasi. Tujuannya adalah bagaimana mengalokasikan dengan biaya transportasi paling murah. Ini kita pakai WinKSB juga, bisa diselesaikan, dan ini adalah solusinya seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah traveling salesman problem. Nah, traveling salesman problem itu yang kita sebut dengan persoalan TSP. Ini persoalan seperti sales. Apa yang dilakukan sales? Sales itu berangkat dari kantornya, mengunjungi setiap tujuan yang akan menjadi daerah pemasarannya, kemudian kembali lagi ke kantornya. Ya, jadi di persoalan dilihat memang dari persoalan sales gitu ya, sales yang kerjanya seperti itu, dari rumah, dari kantornya mengunjungi rumah-rumah, kembali lagi ke kantornya. Yang mau dicari adalah rute terpendek. Nah, demikian juga nanti bisa kita umpamanya begini. Misalkan ini ada sebuah distributor, letaknya di posisinya di CMH, umpamanya. Distributor ini akan mendistribusikan produknya ke berbagai lokasi. Lokasinya katakan retail, ada DEF, LA, kemudian ada NY, ada HAU, ada DAL. Nah, pertanyaannya, dari CMH itu kemana dulu dan berakhir di mana dan balik lagi ke kemana? Ke Cimahi. Jadi artinya bagaimana rute distribusi barang ini. Dengan catatan, setiap tempat ini cuma boleh dikunjungi 1 kali. Umpamanya ya, rutenya begini. CMH, DEF, LA, NY, DAL, HAU, CMH. Jadi rutenya begini. Nah, lihat nih kursor saya. Nah, itu bisa begitu. Bisa juga rute yang lain. Dari DEF ke sini, ke sini, ke sini, ke sana, balik lagi ke sini. Atau dari sini ke LA, balik sana, ke sana, terus balik. Apa yang kita lihat di sini? Persoalan ini, kalau kita lihat distribusi ini, satu, tidak memperhitungkan permintaan di sini. Di DEF, LA, NY, DAL, dan sebagainya tidak ada permintaan. Nanti kalau kita lihat solusinya seperti ini. Karena kalau kita pakai WinKSB, kita akan memperoleh solusinya seperti ini. Ini solusinya. Ini solusi optimalnya, saudara. Ya, rutenya seperti ini. Dari sini ke sana LA, ke DEF, DAL. Ini rute terpendeknya.
yaitu 1130. Ya, rute terpendek. Ini namanya rute traveling salesman problem. Persoalan traveling salesman problem atau persoalan pedagang keliling istilahnya. Ini persoalan yang biasanya digunakan untuk mendistribusikan barang. Cuman di sini memang asumsinya masih dasar. Apa ya asumsinya dasar? Yaitu tidak ada kapasitas produksi di CMA. Berapa demand-nya? Berapa supply-nya? Tidak ada. Kemudian di masing-masing tempat ini berapa permintaannya? Juga tidak ada. Mendistribusikannya ini kan menggunakan truk atau kendaraan. Berapa kapasitas kendaraannya? Tidak disebutkan. Cuman ada jarak aja. Ya kan? Nah, kalau yang demikian itu namanya persoalan TSP. Traveling Salesman Problem. Oke? Nah, yang akan kita bahas adalah persoalan yang lebih advance dari ini. Persoalannya itu namanya persoalan VRP. Persoalan VRP itu, ini Vehicle Route Planning, sama persis seperti TSP, cuman katanya, the problem is a distribution system, the aim, tujuannya to create an optimal route. Jadi mencari rute yang optimal for a group of vehicle. Artinya, sekarang untuk mendistribusikannya ini ada truk atau ada vehicle. Kalau truk pasti ada apa? Kapasitas angkut. Jadi setiap truk ada kapasitas angkutnya. Oke. Nah, kemudian di masing-masing tempat tujuan ada demand. Ada permintaan. Kemudian diketahui juga jarak atau ongkos transport boleh. Ya, di masing-masing tempat yang akan dituju. Nah, bagaimana rute optimalnya? Itulah yang disebut sebagai vehicle routing problem. Jadi kata-kata vehicle ini adalah kendaraan. Persoalan rute optimal dari kendaraan. Itu bahasa Indonesianya. Ya, persoalan rute optimal dari kendaraan. Vehicle routing planning. Berbeda dengan TSP. Ya, perbedaannya apa Nadira? Perbedaannya apa dengan TSP tadi Nadira? Kalau TSP Kalau TSP dia nggak ada ininya Pak, nggak ada permintaannya. bagus. Kalau VRP itu dia masing-masing tujuannya ada demand, sama ada jarak, sama ada ongkos. Bisa ongkos, jadi bisa Oh, ya. ongkos atau jarak, masing-masing tujuan ada demand, kemudian supply-nya itu ada kapasitas truk. Misalkan satu truk kapasitas angkutnya berapa ton. Begitu ya. Kapasitas angkut berapa ton. Nah, itu perbedaannya dengan TSP. Sementara TSP tidak ada kapasitas truk, tidak ada permintaan, yang ada hanyalah jarak saja. Atau ongkos. Jadi salah satu, boleh ongkos, boleh jarak. Misalkan yang di sini. Ini. Perhatikan rutenya satu aja ya. Kalau persoalan TSP itu begini. Persoalan TSP ini. Nah, dari depot, kalau TSP ya, dari depot coba cari rutenya. Rute terpendeknya mana? Nah, balik lagi ke depot. Itu persoalan TSP. Tapi kalau persoalan PRP, hampir sama dengan TSP, cuman dia ada kapasitas supply. Depotnya ini ada truk yang bisa ngangkutnya itu berapa ton. Ya, dan di masing-masing tempat ini ada berapa demand-nya. Oke, nanti akan kita cari rute seperti ini. Rute. Ya, mungkin akan terbentuk cuman satu rute saja. Atau akan ada dua rute. Kalau TSP hanya satu rute. Kalau VRP akan lebih dari satu rute. Mengapa demikian? Siapa yang bisa jawab? Kalau TSP, pasti hanya cuma punya satu rute. Tapi kalau VRP, akan bisa lebih dari satu rute. Jadi bisa satu rute, bisa lebih dari satu rute. Entah dua rute atau tiga rute. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Said? Hasan Said? Belum. Belum. Risma bisa jawab? Fauziah bisa jawab? Fauziah? Kenapa kalau
VRP bisa lebih dari satu rute? Ricky Lusel. Ricky di mana posisinya? Rumah di mana ini? Di Atambu apa di NTT? Oke. Sehat Ricky di sana? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Ya. Oke. Ricky bisa jawab kenapa cuman bisa lebih dari satu rute? Nggak tahu, Pak. Dani, Ramadhani bisa jawab? Kenapa bisa lebih dari satu rute? Yang saya tangkap sih tadi Pak, Ya. kan agak kurang jelas ya Pak. VRP itu bisa lebih dari satu rute tuh karena ada demand atau apa itu yang tadi Nadira sebutin itu Pak. Ada demand ya. Kalau yang satu tadi itu karena nggak ada demand itu apa gitu Pak. Nggak ada demand. Oke. Ya. Sudah nyerempet. Bisa ini mungkin Yunelci, Sani, Ensil bisa ya, jawab? Pak. Silakan Yunelci. Jawab Pak. Dari yang saya tangkap dari tadi, dari penjelasan Bapak, mungkin kan tujuan VRP itu tadi mencari rute yang lebih optimal atau atau permasalahan yang mengenai rutenya. Jadi mungkin VRP itu bisa lebih dari satu rute karena itu Pak adanya kapasitas supply dan permintaan atau demand. Oke. Bagus, hampir tepat. Baik, Shani. Ya, silakan Mbak Shani. Menurut saya sama kayak Uni Elsi Pak, karena adanya permintaan dan kapasitas dari supply dan maka rute yang dipilih akan lebih dari satu karena akan dibandingkan karena kan tujuannya itu agar rute kendaraan menjadi optimal. Jadinya mungkin saja bisa lebih dari satu untuk mengoptimalkan rute kendaraan tersebut. Mengoptimalkan rute kendaraan ya. Oke. Baik. Siapa lagi mau coba ngejawab? Silakan. Silakan Mbak. Silakan. Makasih Pak. Kalau menurut saya untuk meminimumkan biaya perindustrian di suatu tempat gitu Pak. Jadi makanya pakai multi depot gitu. Biar di satu tempat produksi itu bisa diminimumkan biaya pendistribusiannya. Pendistribusian, oke. Misalkan distribusi timah gitu ya di Bangka. Di Bangka selain timah ada juga ini ya. Ada sebentar. Sawit, kelapa sawit Pak. Kelapa sawit. Karet. Lada ya, betul ya? Iya, sahang. Iya, Sahang gitu ya. Bukan saham, tapi sahang. Beda antara saham sama sahang ya. Oke. Baik. Bagus semua anak-anak sudah menjawab ya. Oke. Ini ada hal di sini mengapa dia bisa lebih dari satu rute. Karena ada ini katanya. If the vehicle capacity has been used and cannot serve the next place, the vehicle can return the depot to fulfill the vehicle capacity and serve the next place. Apa artinya? Yuni, apa artinya? Coba, Yuni. Kalau jika kendaraan tersebut tidak bisa digunakan atau tidak bisa disajikan di apa gitu, dikirim ke next place, maka kendaraan tersebut bisa return untuk mengisi ulang ke depot itu untuk mengisi ulang kapasitas untuk ke next place-nya gitu Pak. Next place ya. Ini maksudnya begini, saudara ya. Umpama ya, truk itu bisa ngangkut 100 krat minuman. Seperti katakanlah minuman aqua, teh botol dan sebagainya pakai krat-krat gitu. Jadi disusun di truk cuma bisa masuk 100 krat. Oke? Bisa masuk 100 krat. Nah,
Saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Misalkan gini, titik yang ini permintaannya 20, yang ini 30, sudah 50 ya. Di sini 10, 60, di sini 20, berapa jadi? 80. Di sini 5, 85. Di sini 5, di sini 15. 100 kan? Persis kan? Nah. Atau dengan kata lain gini, kalau semua titik ini permintaannya 200, sementara truk itu kapasitasnya 100, apakah bisa terbentuk satu rute? Bisa nggak satu rute? Bisa nggak, Dani? Dani? Sama? Misalkan ini permintaan di titik-titik ini semua 200. Sementara truk itu sekali ngangkat cuma bisa 100. Apakah bisa dilayani semuanya sekaligus? Tidak, Pak. Nah, tidak. Jadi dia harus balik dulu kan? Jadi dari depot kirim ke sini, balik dulu. Baru angkat lagi, kirim lagi. Sehingga terbentuklah 2 rute. Karena kaitan dengan vehicle capacity. Itu. Kenapa bisa terbentuk lebih dari 2 rute? Karena kaitan dengan kapasitas alat angkutnya yang tidak mampu mengangkut satu kali. Tapi kalau permintaan totalnya begini, misalkan, ini vehicle mengangkut 100, bisa mengangkut 100. Semua titik ini totalnya demand-nya 100. Berarti satu kali jalan bisa terangkut semua. Begitu ya? Oke, sip. Kita lanjutkan. Nanti saya tunjukkan bahwa kita akan memecahkan persoalan VRP ini. Tujuannya adalah mencari rute yang terbaik, begitu ya, dengan total ongkosnya yang paling murah. Itu sebenarnya. Ya, total ongkos yang paling murah. Baik. Ada beberapa metode. Metode optimasi dan metode heuristik. Metode optimasi itu menggunakan metode integer programming 0-1 biasanya ya, 0-1. Sementara metode heuristik ada beberapa metode. Saya pilihkan sebuah metode yang mudah dulu. Namanya adalah saving heuristic method dari Clark and Wright algoritma, dari Clark and Wright. Jadi yang menemukan ini adalah Clark and Wright. Namanya algoritma Clark and Wright. Saving heuristic. Saving artinya penghematan. Jadi Clark and Wright ini menemukan sebuah metode atau mengkreat sebuah metode yang disebut sebagai teknik penghematan. Ya, teknik penghematan. Nanti saya akan jelaskan ini teknik penghematan. Saya ingin masukkan dulu ke contoh soalnya. Ya. Baik. Saya masukkan contoh persoalan biar mudah dicerna. Persoalannya seperti ini. Sebuah kota kecil, a small town, has one garbage truck. Jadi punya satu truk sampah. Oke, punya satu truk sampah. Kapasitas angkutnya 23 unit kontainer sekali angkut. Jadi kalau truk ini katakan adalah kontainer-kontainer yang bisa direfill. Kontainer kosongnya diganti dengan kontainer yang ada isi. Ngambilnya di mana? Tempat pembuangan sampah sementara. Misalkan di sebuah komplek ada satu tempat pembuangan sampah, diambil, di itu diganti ya. Jadi kapasitas angkutnya ini cuma 23 unit. Begitu ya. Kemudian dia harus melayani 9. The truck must transport garbage in 9 point. 9 tempat TPS. The government plan, jadi pemerintah daerahnya merencanakan to buy additional truck. Merencanakan untuk menambah satu truk, ya. That will be used the exclusive. The government plan to buy additional truck. Jadi maksudnya ingin menambah sebuah truk. That will be used exclusively to collect the garbage in 9 landfill. Nah, karena dia melihat bahwa satu truk ini tidak memadai melayani, maka dia ingin nambah. Cuman kita diminta menghitung dulu. Bagaimana rute yang terbentuk saat ini? Apakah perlu ditambah apa tidak satu truk? Agar bisa dilayani dengan cepat.
Apakah satu truk aja sudah cukup untuk melayani satu hari atau butuh lebih dari satu hari untuk melayani itu? Nah, itu perlu apa itu namanya perhitungan agar dia bisa memutuskan. Oke? Saya lanjutkan dulu. Ini depot. Depot itu istilahnya adalah kantor dinas truk. Jadi tempat mangkal truk. Jadi truk itu mangkalnya di mana? Nah, istilahnya depot. Misalkan bisa juga kita asumsikan sebuah perusahaan distributor, pusatnya misalkan di Sarijadi. Nah, depotnya itu Sarijadi. Nanti dari Sarijadi akan mendistribusikan barang-barangnya ke berbagai tempat. Kita istilahkan namanya apa? Depot. Oke ya, kita istilahkan namanya depot. Dari depot akan didistribusikan ke. Nah, ini tempat pemberhentiannya itu adalah depotnya itu adalah di 0 sini. Kemudian dia ada 9 tempat yang harus di pick up barang-barang itu. Dikunjungi, diambil sampahnya ya. Nah, tentu sekali bagaimana kita akan menentukan rutenya ini. Oke. Kemudian apa data yang dibutuhkan? Sekarang kalau kita ingin tahu jarak antara setiap titik ini, dari depot ke 6, dari 1 ke 0, dari 1 ke 2, dan seterusnya. From to lah, dari semua titik ke semua titik. Bagaimana caranya mengetahui ini? Kalau jarak ini. Kalau ini sebenarnya kota, begitu, kota Bandung. Bagaimana kita ingin mengetahui jarak dari satu tempat ke tempat yang lain di kota Bandung ini? Dengan menggunakan apa? Gunakan apa, Dani? Peta. Apa, Dani? Peta, Pak. Nah, peta. Tepatnya kalau kita pakai handphone, pakai apa itu? Pakai Google Map, Pak. Google Map. Nah, pakai Google Map ya. Oke, bagus. Dari Google Map sekarang bisa kita ketahui jaraknya atau waktu tempuh. Begitu. Kalau kita pakai Gojek juga kan tahu kan waktu tempuhnya dari sini ke sini berapa gitu ya. Ya betul kan? Ya Sani ya. Tahu kan berapa menit gitu kan? Nah, Sani kirim barang atau berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain kan tahu kan? Nah, itu maksudnya. Gitu ya. Nah, kita lihat. Ini jaraknya. Jaraknya. Ini from to. 0 itu depot. Sini 0 depot. Ini datanya sama atas bawah. Lihat diagonalnya nih. Saya kasih tunjuk diagonalnya. Titik 0. 0 diagonal. Data atas sama bawah itu sama. Maksudnya gini. Dari depot ke 1, berapa jaraknya? Dari depot ke 1 nih. Dari depot ke 1 jaraknya? 25, Pak. 25. Nah, bisa juga bacanya gini. Lihat nih, tadi kan saya baca horizontal. Saya baca vertikal. Dari depot 0 ke 1. Nah, dari atas ke bawah nih. 25 juga kan? 25. Ya? Riki, sudah bisa lihat, Riki? Bisa lihat? Kalau dari depot ke 5 berapa, Riki? Dari depot ke titik 5 berapa jaraknya? 61, Pak. Nah, 61. Bagus. Nah, selanjutnya. Truk ini kapasitas angkutnya 23 unit sekali jalan. 23 kontainer. Jadi sampah itu disimpan di kontainer-kontainer. Kontainer yang kosong ditaruh, kontainer yang isi masukkan ke truk. Gitu ya. Oke. Kapasitas angkutnya 23 unit. Sementara setiap node, setiap tempat itu ada permintaan seperti ini, 4, 6 seterusnya. Ya. Nah, coba Sani jumlahkan. Berapa jumlahnya ini? Jumlah permintaannya. 4 tambah 6 berapa, San? 10, 15, 19, 23, ya? 33, 6, 33, terus? 38, 42, 46. 46. Oke. Nah, jelas sekali ini apakah bisa satu rute atau lebih dari satu rute, Sani? Apakah bisa satu kali angkut? Satu rute? Nggak bisa, Pak, karena kapasitas dari truknya itu 23. Sementara permintaan total? Ada 46. Begitu ya. Nah, itu maksudnya. Kita akan buat rutenya bagaimana. Baik, caranya begini. Baru saya tunjukkan caranya.
Caranya algoritmanya gini. Hitung setiap pasangan dengan menggunakan persamaan saving heuristik. Kemudian setelah itu kita buat daftar ranking. Nah, bagaimana kita menghitung saving? Ini. Rumusnya gini. Saving, S itu saving, I itu simbol. Misalkan I itu titik 1, J itu titik 2. Jadi saving titik 1, 2, penghematan jarak 1 ke 2, itu adalah, bukan penghematan jarak ya, penghematan kalau kita pilih rutenya begini. Depot, 1, 2, balik lagi ke depot. Maka berapa savingnya? Ya, savingnya dengan mudah bisa dihitung. Jarak dari depot ke titik I ditambah jarak dari depot ke titik J dikurang jarak dari titik I ke titik J. Begitu. Ya, baik. Saya kasih contoh. Contoh ya. Nah, ini matriknya lihat ini. Matrik yang di bawah ini, tadi ini matrik tadi, coba lihat. Matrik yang di bawah ini, apa tulisannya ini? Tulisannya apa nih? Yang saya kasih segitiga ini. Tulisannya apa? Jarak. Oke ya. Jadi yang saya kasih segitiga ini, Nadira. Jarak ya, Nadira ya. Segitiga. Yang tadi yang gambar yang ini. Yang tabel yang ini jarak. Cuman saya pindahkan ke sini. Jadi yang di bawah diagonal 0 itu jarak. Nah, ya, jarak. Yang di atas ini, ini nilai saving. Sudah dicari nilainya. Sebenarnya ini mau dicari. Ya. Nah, Risma ya. Risma, ini mau dicari sama kita. Ini nilai saving. Nah, bagaimana cara mencari nilai ini? Gitu kan? Tadi ada rumusnya. Ini, lihat nih. Lihat saya kasih gambar ini. Depot. D itu depot. Kita mau cari nilai saving dari depot 1, 2, 1. Depot 1, 2, balik lagi ke depot. Umpamanya, kita membentuk sebuah rute dari depot ke 1, ke 2, balik lagi ke depot. Pertanyaannya, rute ini penghematannya berapa? Gitu kan? Oke, rute ini penghematannya berapa? Nah, rumusnya tadi menurut algoritmanya adalah jarak dari depot ke 1, 25, ditambah jarak dari depot ke 2, 25 tambah 43, dikurang jarak dari 1 ke 2, 29. Jadi sangat mudah menghitungnya. Jadi cara menghitungnya, gambarkan aja segitiga begini. Saving 1, 2. Saving 1, 2. Lihat Yuni ya, saving 1, 2. Cara menghitungnya adalah ini 25. Ntar pakai kursor. Ini. Dari D ke 1 berapa? 25. Dari D ke 2 43 dikurang dari 1 ke 2 29. Oke, kita lihat gini. Ini depot kan? Lihat nih kursor saya. Dari depot ke 1 berapa jaraknya nih? Ini yang saya lingkar. 25, Pak. 25. Taruh di sini kan? Kemudian dari depot kedua berapa? 43. Nah, kemudian jarak dari 1 ke 2. Ini 1 ke 2. 29. Nah, 29. Ya. Hasilnya 25 tambah 43 kurang 9, hasilnya berapa? 39, Pak. Nah, 39 itulah ini nilai saving ini. Yang saya tanda panah itu. 39. Ya. Nah, jadi kita pakai datanya, data jarak yang warna hijau ini, nanti hasilnya kita taruh di segitiga warna merah ini, yang nilai saving. Ya. Oke. Jadi saya ulangi, kalau kita mencari saving 1, 2, jarak dari 1 ke 2 dari depot ke 1 25 tambah dari depot ke 2 43 dikurang jarak dari 1 ke 2. Itu saja cara ininya. Nah, kita coba sekarang Nadira. Nadira coba cari saving 13. 13. Coba sebutkan angkanya. Saving 13 ya, Pak. 13. Jadi ini savingnya, ini kan 12. Sekarang ganti Iya. 13.
Berarti ini tetap 1, di sini angka 3. Begitu. 1, 3. Oh iya. Berarti dari depot ke 1 dulu. Nah, berapa? 25. Bagus. Ditambah? Ditambah dari depot ketiga jadi 57. Bagus. 25 tambah 57. Dikurangi? Ya. Dikurangi dari depot 1, dari 1 ke 3. Berapa? Ketiga. 1 ke 3, 34. Bagus. 1 ke 3, 34. Jadi ulangi. Ya. 25 ditambah 57 dikurangi 1, 3. Dikurangi 1 ke 3, 34. Hasilnya berapa? 48. 48 ini dia hasilnya. 48. Ya. Nah, ini yang saya lingkari. 48 ya. Iya. Gitu. Coba Ricky Lusel ya. Saving 14. 14. Saving 14. Di sini 1, di sini 4. Ya, Pak. Dari depot ke 1, 25. Bagus. Dari depot 1 ke 4, 43. Dari depot ke 4, berapa? Dari depot ke 4? 43, Pak. Bagus. 25 tambah 43 ya. Dikurangi? Dikurangi 1 kurang 4, 43, Pak. 1 ke 4, 43. Jadi hasilnya berapa? 25 tambah 43 dikurang 43. 43. 25 tambah 43 kurang 43. 68. 6. 43 kurang 43 aja berapa? Plus 43 min 43. 0. Tambah 25. 0 tambah 25? 25. Nah, ini nih. Ini Ricky. Ya? Ini nilainya. Tadi 25 ya. Oke. Ya, bagus. Kita tes lagi sekarang. Medis. Ya, Pak. Ya, Pak. Medis. Coba saving 1,5 medis. 1,5. Nanti hasilnya 18. 1,5. 1,5 berarti dari depot ke 1, 25. Betul. Ditambah depot ke 5, 61. 1. Bagus. Dikurangi 1. Dikurang 68. 1 ke 5. 68. Jadi saving 1,5 berapa nilainya? 25 ditambah dengan 61 ya. Dikurang dengan 68. Hasilnya adalah 18, Pak. 18. Bagus. Begitu ya. 18. Begitu. Nah, satu contoh terakhir ya. Kita coba ke siapa? Kaisar nih, kelihatan nggak ini? Yuni, siapa yang bisa lihat lagi sini? Saya, Pak. Nah, Kaisar kelihatan, Kaisar? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Coba kasih contoh ini. Saving 67. Dari depot ke 6 ke 6 29. Tambah. Ditambah dari depot ke 7 ya, Pak. Ke 7 itu 41. Bagus. Dikurangi 67. Dari 6 ke 7. 6 ke 7. Ini lihat kursor saya. 6 turun ke bawah. 7. 31. Jadi 67 hasilnya 39. Begitu oke ya. Baik. Ya, Pak. Itu langkah pertama. Saudara, langkah pertama kita adalah mencari nilai saving yang segi 3 merah ini. Semuanya kita isi. Setelah kita isi ini, langkah berikutnya adalah mencari nilai saving yang paling tinggi. Coba cek nih, segitiga merah ini nilai saving yang paling tingginya berapa? Sebutkan.
Angka berapa? 86. 86. Nah, 86, Pak. 86 ranking 1. Di bawah 86 ada 83 ranking 2. Oke. Kita buatkan rankingnya. Nih. Ranking 1 yaitu 59. Ini kan ranking 1 itu. Kalau kita lihat kan 86 itu kan adalah 5 dari 5 ke 9 kan? Oke ya. Semuanya kita petakan di sini. 86, 83, 78 dan seterusnya. Selanjutnya adalah kita mulai buat rutenya. Kita buat rutenya. Cara membuat rutenya gini. Kan tadi kan 59. Maka rute pertamanya adalah depot 59 balik lagi ke depot. Itu. Kan ranking 1 tadi kan. Jadi siapa yang ranking 1 langsung jadi rute pertama. 0, 5, 9, 0. Berapa jumlah yang diangkat? Ya kan, diangkut truk itu. 5 itu jumlahnya 7 kan? Betul nggak? Di daerah 5 itu kan permintaannya 7 ya. Di daerah 9 permintaannya 4 kan? Jadi 7 kali 7 tambah 4, berapa nih daerah 7 tambah 4? 11 kan? 11, Pak. Nah, masih ada sisa kapasitas. Kan kapasitas kita 23. Oke? Lanjut ke ranking 2. Mana ranking 2? Yaitu ada angka 8 di sini. Kan 5, 9, 8, 9. Oh, berarti ada angka 8 kan? 8. Maka kita masukkan 8. 0, 5, 9, 8, 0. Rutenya. Dari depot ke 5, 9, 8, balik lagi ke depot. Maka 8 itu kan 4. Ya, jadi total baru 15. Sementara kita kapasitas 23. Masih ada sisa berapa? 8 lagi ya. 8 lagi ya. Kalau gitu kita lihat ranking berikutnya. Ranking berikutnya itu masuk 7 nih. Ada 7, 8 kan? Lihat nih. 7. Koordinatnya kan ada 7. Yang 7, 8 ya ranking ketiga. Berarti kita masukkan 7. Masukkan 7. 0, 5, 9, 8, 7. 7 itu berapa? Demand-nya 5 kan? Jadi 15 tambah 5 berapa? 15 tambah 5? 20. Berarti masih sisa 3 kan? Masih sisa 3 ini ya. Kan 20 masih sisa 3. Oke. Nah, kita lihat rute berikutnya. Yaitu ada 4 dan 5. Kalau yang ranking 5 ini 7, 9 kan sudah dipakai. 4 dan 5. Kita cek 4 dan 5. Kalau 4 itu berapa? 4. 20 tambah 4, 24. Nggak bisa. 5, apalagi 5, 7. Nggak bisa. Ya kan? Sementara kapasitasnya kan masih ada 3. Karena itu kita lihat ranking berikutnya. Siapa ranking berikutnya? Yaitu 6 dan 9. 9 kan sudah masuk. Nah, kita lihat angka 6. 6 itu berapa permintaannya? Berapa nih? 3, Pak. Nah, 3. pas kan? Pas kalau begitu. Sehingga rutenya 0, 5, 9, 8, 7, 6, 0. Sementara 4 dan 5 tidak bisa. Karena kapasitasnya terlalu tinggi. Sehingga rutenya 0, 5, ini pas 23. Nah, 4 dan 5 ini jadi rute yang baru. Nih, yang di bawah ini. Kita lihat sisanya. Sisanya kan berarti kan ada 4, ada 3, ada 5, ada 2, ada 1 kan sisanya. Nih. Maka dia akan menjadi rute yang baru. Kita mulai dari 4. 0, 4, 0, 4. Masuk lagi 3. Masuk lagi 2. Masuk lagi 1. Total 19. Kapasitas angkut 23. Ya kan? Berarti kan memang cuman segitu kan sisanya kan. 19 ditambah dengan 23. Jadi kan totalnya tadi itu adalah 42. Ya kan? Total 42. Sehingga rute kita begini. Rute 1 tadi 0, 6, 5, 9, 8, 7 nih. Atau 0, 7, 8, 9, 5, 6. Rute 2-nya adalah 1, 2, 3, 4. Berapa jaraknya? Jaraknya tinggal dijumlahkan aja. Yaitu rute 1 itu 203. Dari mana angka 203? Tinggal jumlahkan dari 0 ke 7. Dari 0 ke 7 itu berapa? Cari di sini. Dari 0 ke 7.
Dari 0 ke 7 itu kan jaraknya 41. Ya kan? 41. Terus berikutnya 41. Dari 7 ke 8, lihat di tabel tadi. 7 ke 8 berapa? Jumlahkannya semua jaraknya. Hasilnya 203. Nah, ini cara menghitung manual. Nah, cara menghitung manual ya. Nah, sudah paham nggak konsepnya? Saya tanya konsepnya aja dulu. Bisa dimengerti nggak konsepnya? Kalau cara menghitungnya nanti biar bisa manual nggak apa-apa. Yang penting saya tanya konsepnya dulu, nanti menghitung kan artinya perlu latihan. Tapi secara konsepnya bisa ditangkap nggak, Said? Said. Bisa, Pak. Jadi langkah pertama adalah membuat apanya dulu, Said? Kita mencari apanya dulu, Said? Mencari apa ini? Yang segitiga merah ini? Mencari saving. Saving. Langkah kedua Saving. mencari apa? Di ranking. Langkah ketiga baru rute. Ya, cuma 3 langkah aja. Saving, ranking, rute. Gitu ya, 3 langkah kita kerjakan. Baik. Nah, sekarang saya ingin memecahkan persoalan VRP ini dengan menggunakan software, tidak manual. Ya, tadi saya kan tunjukkan cara manual. Sekarang saya akan tunjukkan cara menggunakan software. Softwarenya apa? Yang saya sharingkan kepada saudara-saudara sekalian, yaitu Logware namanya. Ya, contohnya begini. PT Poltek Pos adalah distributor teh ginseng. Dea, apakah sudah pernah minum teh ginseng? Dea? Belum, Pak. Belum. Yang pernah minum teh apa? Teh melati. Teh melati. Oke, teh melati. Ricky sudah pernah minum teh ginseng, Ricky? Belum, Pak. Krisna? Belum? Ade Wahyu sudah pernah minum teh ginseng, Ade Wahyu? Belum, Pak. Belum. Nah, karena itu ini PT Poltek Pos membuat teh ginseng. Nanti distributornya adalah AMA Express yang akan mendistribusikannya. Jadi mau dikontrak oleh Poltek Pos yaitu AMA Express. Dengan CEO-nya adalah Dani Almantino. Nah, itu ya. Oke, pemegang sahamnya selain Dani adalah Nadira, Risma, itu salah pemegang sahamnya yang ikut investasi di perusahaan AMA Express. Oke. Nanti tunggu orderannya ya. Tunggu orderannya AMA Express. Kita sekarang buat rencananya dulu aja. Baik. Saya gambarkan petanya. Tuh petanya. Ya. Umpamanya lah ini koordinatnya ya. Seperti ini. Jadi kalau ada peta kota Bandung gitu ya, kita petakan begini posisinya, posisi-posisinya itu misalkan ini Depot Sarijadi. Berapa koordinatnya ini Nadira Sarijadi ini? X-nya berapa, Y-nya berapa? X-nya? X-nya 18, Pak. Y-nya 15. Begitu ya, bagus. Jadi setiap titik ini ada koordinat semuanya. Seperti yang Nadira katakan tadi. X itu, Depot itu 18, X-nya, Y-nya 15. B ini koordinatnya, X-nya 3, Y-nya 30. Begitu ya? Oke, semua koordinat. Kemudian untuk mendistribusikan teh ginseng ini, ya, dari ada berapa ini dari A ke O, banyak itu. Berapa lokasi itu di Kota Bandung. PT Poltek Pos memiliki 2 truk. Truk 1 200 krat, truk 2 250 krat. Truk ini semua sewa ini, sewa dari AMA Express. Jadi tidak punya sendiri lah. Jadi outsourcing aja. Outsourcing. Kebetulan AMA Express ini punya cabang di Bandung. Kita outsourcing aja. Jadi saya outsourcing aja ini. Tidak beli sendiri. Truk 1 kapasitas 200, truk 2 250. Oke. Ya.
tentu sekali nanti di masing-masing daerah ini ada permintaan. Masing-masing daerah ada permintaan. Kemudian ada jarak, kan dari sini bisa dihitung jaraknya ini. Dari A ke E, dari E ke F, F ke I, gitu semuanya bisa dihitung. Ya, bisa dihitung pakai Google Map kalau manual, tapi kalau pakai software yang akan ngitung jaraknya. Ya, software yang akan ngitung. Kemudian nanti ada ongkos transportnya. Ongkos driver, ongkos transport truknya dan sebagainya. Oke ya. Nah, bagaimana caranya, bagaimana rute VRP-nya? Itu pertanyaannya. Bagaimana rute VRP yang tentu sekali yang meminimumkan total ongkosnya. Kita akan mengerjakan pakai software. Softwarenya apa namanya tadi? Logware. Ini softwarenya Logware, ya. Oke, softwarenya Logware. Saya ini kan dulu, saya tunjukkan software Logware-nya sebentar. Ini saya close dulu. Nah, ini Logware. Sebentar, saya eksekusi. Nah, kalau kita eksekusi ini nanti kalau sudah install, siapa yang sudah berhasil install? Mau tanya nih saya. Saya, Pak. Siapa? Kang Dani, Kang Rama, ya bagus. Nanti kalau sudah install, yang lainnya sudah berhasil? Fauzia, berhasil install? Hah? Belum, Pak. Belum ya. Nanti tanya ke Kang Dani, gitu. Kang Dani, gimana cara installnya? Nah, nanti dikasih petunjuk sama Kang Dani. Klik X-ray-nya, klik X-ray-nya ya. Kalau sudah dikasih petunjuk sama Kang Dani, kirim GoPay ke Dani. Gitu. Ini Dan untuk makan siang, kasih GoPay. Ya. Nah, gitu. Ya. Nah, bersedia nggak Fauzia? Kasih GoPay. Keberatan ya? 5.000 aja. Satu orang kasih 5.000 kan lumayan. 10 orang sudah 50.000. Oke. Nah, kalau kita sudah install, akan keluar ini, tinggal klik aja. Yes ya. Tampilannya seperti ini nanti. Ini tampilannya ya. Bentar. Oke. Ini tampilan dari Logware-nya sebelah sini. Kita pilih, saudara-saudara, kita pilih ini menunya nih. Lihat di sebelah kiri, router. Ini kan ada tulisan router. Ya, klik router. Kemudian klik start. Ini kan setelah router klik start. Nah, terus misalnya kasih nama RTR AMA. AMA Express. Ini ya, Express AMA 1 lah. AMA 1. Klik open. Nah, akan keluar tampilannya seperti ini. Ya, kasih nama di sini adalah misalkan teh ginseng umpamanya. Problem label ya, problem label namanya teh ginseng. Kemudian depotnya di mana? Lokasi depot kita itu di Sarijadi kan? Sarijadi. Oke. Nah, setelah itu tadi koordinatnya sudah dibacakan sama Nadira atau koordinat Sarijadi itu 18 15. Ya kan? Koordinat Sarijadi tadi depot itu adalah di 18 15. Tadi data tadi. Ya, data yang tadinya 18 ya, ini contohnya 18. Kemudian untuk sementara early start 50 saja, ini 0. Nah, kemudian ini saya kasih tambahan data kecepatan kendaraan. Umpamanya menurut saya tanya nih yang punya truknya, Pak Dani, Pak Rama, ini kalau kecepatan rata-rata truknya itu berapa? Dijawab Pak Rama, 50 km per jam Pak rata-rata. Oke, saya masukkan angka 50. Nah, katanya ya, kecepatan rata-rata. Di umpamanya ini
kita tidak hitung overtime-nya dulu. Nanti ini bisa diganti. Kalau overtime bisa diganti, misalkan kalau cuman dia bekerja 10 jam, kasih 10 jam. Setelah selesai 10 jam, dia harus overtime. Sementara asumsikan tidak ada overtime, 168. Di sini 168 juga. Nah, ini titik koordinatnya, 1.21 untuk menampilkannya nanti ya. Di 121. Ini tampilan hasil rutenya. Oke. Yang lainnya, by weight, variable per stop. Oh, ini nih. Variable per stopnya 2. Nah, perlu di-NT ya. 2. Oke, setelah tampilan ini, saya klik stop. Ini kan tadi stopnya 2 ya. Nah, karena apa? Tadi kan ada 2 truk. Saya klik stop. Truk. Nah, ini. Langkah kedua. Yang ini. Ini kita isi, saudara. Misalkan pertama tadi apa? A kan? Depot A kan? Jadi nanti dari sari jadi akan dikirim ke A. Dikirim ke A itu berapa permintaannya? 20. Oke, nih datanya 20 permintaannya. Koordinat A itu di mana? Tadi yang gambar tadi koordinatnya. A itu titiknya adalah 1, 2 koordinatnya. Ya. Nah, ini bisa digeser ke sebelah. Sebelahnya ini tidak usah diisi lagi, sudah cukup ini. Yang lainnya ini tidak usah diisi. Ya, ini untuk time window. Untuk time window, nanti untuk persoalan lain. Kita pakai persoalan yang dasar dulu. Oke. Terus, saya ingin menambah B. Kan dari A, B. Bagaimana caranya? Ini add row. Yes. Nah, saya isi sekarang B. Gitu ya. Tipenya D. Ikut aja yang di atas nih. Berapa ininya? 35. Gitu ya. Cube-nya 0. Di sini koordinat B itu 3,30 ya. 3,30. Dah. Yang lainnya nggak usah diisi, 00 sebagainya. Terus tambah lagi add row. Nah, seterusnya isi C gitu. Dan seterusnya. Ya. Saya isi dan seterusnya. Oke. Nah, saya isi sampai ke 15. Nah, saya ambil aja file yang sudah jadi. Ambil file yang sudah jadi ya. Nih. Yang sudah saya buat. Sebentar. Ini. Ini dia. Jadi, ini. Nah, ini sudah saya buat semua nih. Sama dengan ini kan? Oke. Setelah isi stop, terakhir saya isi vehicle. Nih, isi vehicle. Truk 1. Kan ada 2 truk. Truk 1 tadi kapasitasnya 200. Nah, ini ongkos-ongkosnya diisi. Bentar, ongkosnya. Pertama, ongkos. Ini ongkos-ongkosnya. Truk itu ada fixed cost-nya 200.000. Ada vehicle cost-nya 30.000. Ini jadi saya tanya ke yang punyanya, ke Ama Express. Pak Rama, ini vehicle cost-nya kalau truk ini berapa? Fixed cost-nya 200.000, Pak. Kalau fixed cost-nya 200, kalau vehicle cost per mil-nya berapa? 30.000. Driver cost-nya 75.000 katanya. Driver cost driver cost fixed cost-nya ongkos drivernya 75.000, driver cost per jamnya 10.000, overtime-nya 20.000 katanya, gitu ya. Nah, angkanya misalnya begitu. Truk yang kedua diisi juga berbeda ini ya, 300.000 karena apa? Karena kapasitasnya lebih besar, truknya lebih besar. Oke. Nah, ini datanya yang saya isi. Oke. Jadi yang perlu diisi cuma 3, saudara. Parameter, ini tadi. Yang kedua adalah stop. Yang ketiga adalah vehicle. Ini langkah-langkahnya sudah saya buat. Saya ulangi di sini. Yang perlu diisi, ini. Lihat nih, di sebelah kiri. Parameter, masuknya, kemudian berikutnya stop. Yang ketiganya adalah vehicle. Itu saja cuma diisi. 3 hal itu aja diisi. Udah? Setelah ini diisi, langkah kelima, klik continue. Ini lihat nih, ada tombol sebelah kanan.
continue. Oke, terus klik solve katanya. Setelah continue, klik solve. Nih, solver. Ini kan ada angka 1, ya. Klik OK. Nah, klik OK. Nah, ini rutenya. Kemudian klik stop ID. Klik. Nah, jadi rutenya itu adalah ini. Pertama, rute pertama, rute kedua, rute ketiga. Oke. Nah, ini truk 1 rute yang mana, Pak? Truk 2 rute yang mana? Oke, jawabannya adalah di sini. Ini kan saya dicontohkan, ini kan titiknya ya. Nah, ini rutenya, gambar rutenya. Ini titik, ini rute. Nah, mau tahu jawaban truk 1 ngerjakan yang mana, truk 2 ngerjakan yang mana? Klik continue. Setelah itu klik report. Ini kan continue report. Klik OK. Nah, saya besarkan. Ini jawabannya. Jadi jawabannya itu adalah rute 1, rute time-nya 8,6 jam. Rute 2, 8,9 jam. Rute ketiga, 6,6 jam. Jadi kalau 1 hari kerja itu 8,6 jam, ya ini dikerjakan 3 hari. Bukan, dikerjakan 2 hari. Ya, jadi ada truk yang pertama itu nanti mengerjakan 2 rute, truk yang berikutnya mengerjakan 1 rute. Ya, 2 hari. Kalau ini truknya cuma 1, maka ini akan berapa hari? Kalau 1 hari kerjanya 8 jaman lah, 8 jaman lebih. Akan berapa hari? Nadira berapa hari? 3 hari, Pak. 3 hari kan? 3 hari. Oke, kalau ini apa itu namanya truknya 1, 3 hari. Tapi karena truknya 2, berapa hari kalau truknya 2? 2 hari, Pak. 2 hari. Ya, 2 hari. Karena truk yang 1 lagi itu mesti 2 hari juga. Kecuali kalau truknya 3. Kalau truknya 3 ini 1 hari bisa beres. Oke ya. Nah, kita lihat ini rute-rutenya. Kita baca di sini. Truk 2, sebelah sini nih. Nih truk 2. Truk 2 itu melayani rute nomor 1 dan nomor 2. Sementara truk 1 melayani rute yang ketiga. Nah, mana rute 1 dan 2 itu? Di sini disebutkan. Rute 1 itu ini. ECAFI Depot. Ya, dari Depot ke ECFAI tadi yang gambar tadi. Ini waktu-waktunya. Kemudian ini yang diangkutnya. Yang diangkut rute 1 itu ada 215. Ya, kenapa? Karena kapasitasnya kan 250. Rute 2 itu ini rutenya. Ya, rute 2 ini berapa kapasitas angkutnya? 220. Oke. Rute 3 ini truk 1 melayaninya. Yaitu ini yang LOMJ Depot. Itu dia kapasitas angkutnya itu 170. Total kapasitas angkutnya kan 200. Nah, begitu saudara. Dea? Ya, Pak. Mana mudah? Menghitung manual atau pakai software? Lebih mudah software sih, Pak. Menghitung satu-satu. Oke, bagus. Jawabannya lebih mudah pakai software, ya kan? Pakai software itu tinggal memasukkan parameternya, memasukkan ongkos-ongkosnya, dia suruh ngitung sendiri. Nah, kalau ngitung manual tadi seperti yang saya tunjukkan tadi, ya, cari savingnya, di ranking dulu, itu urutkan, itu belum hitung cost. Setelah itu baru hitung cost lagi manual. Kalau ini software sudah akan menghitung semua. Ya, software akan menghitung semua. Nah, silakan, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ini, bagaimana cara mengerjakannya? Silakan, mungkin kalau ada yang masih belum jelas, bagaimana cara mengerjakannya? Lihat ya. Jadi ini datanya sebelah kiri, sebelah kanan rutenya. Jadi nanti AMA Express kalau ingin mendistribusikan bisa pakai software ini, Dani, untuk mendistribusikan supaya total cost-nya paling murah.
Ya kan? Kan Dani kan sudah sekolah di logistik. Nah, jadi pergunakan ilmunya untuk dipakai di AMA Express nanti. Kalau dapat order, misalkan dapat order mendistribusikan barang, truknya Dani, bagaimana? Rencanakan pakai ini. Rutenya di mana aja. Jalan sini, jalan sini, jalan sini. Dari batu 1 ke batu 3, dari batu 3 ke batu 7. Nah, tahu nggak batu dia? Batu 7 tahu nggak batu 7? Enggak, Pak. Nggak tahu batu 7 ya. Nah, batu 7 tidak tahu. Yang tahu batu apa? Batu akik, Pak. Batu akik tahu ya dia? Tahu, Batu akik Pak. tahu. Oke. Nanti kalau jalan-jalan ke Tanjung Pinang akan tahu batu 7 ya. Batu 7, batu 4. Nah, kalau akau itu di batu berapa, Kang Dani? Akau batu berapa ya? Di batu 2, Pak. Nah, batu 2. Nanti dia kalau main ke Bandung diajak Kang Dani ke batu 2. Batu 2 itu akau. Akau itu tempat makan. Ya, Pak. Tempat Cina, makan. Pak. Makan. Food street. Food street. Tapi ada juga itu yang campur ya. Food street ada makanan Cina. Tapi yang khusus Melayu ada di Melayu Square. Di batu berapa itu Kang Dani Melayu Square? Batu 1, Pak. Batu 1. Pinggir pantai. Nanti dia dengan Kang Dani ditraktir sama Kang Dani makan seafood dan di pinggir pantai di Melayu Square. Ya. Okay. Siap, Pak. Makanya baik-baik sama Kang Dani. Oke. Oke. Nah, silakan kalau mungkin ada pertanyaan ini. Saudara-saudara sekalian. Kalau ada pertanyaan, silakan Kang Dani. Ya, Pak, kalau misalnya ini kan kalau perhitungannya kalau kita mau punya kendaraan gitu, Pak. Kalau misalnya kalau yang kayak perusahaan-perusahaan yang 3PL gitu, Pak. Nggak mempunyai kendaraan, nggak mempunyai itu, Pak, gimana, Pak? Ya. Artinya ini yang punya kendaraan, betul kata Kang Dani. Yang punya kendaraan yang menghitung. Kalau misalkan saya pesan ke Kang Dani, ya Kang Dani yang hitung. Nanti Kang Dani yang hitung ordernya, biayanya ke saya. Kan saya mau tanya nih nanti. Berapa biaya sewanya Kang Dani? Kang Dani kan mau hitung dulu. Dihitung sini keluarnya ini. Tambah margin sekian. Oh, ongkosnya ini Pak, 2 juta sehari. Nah, begitu kan? Saya bayar 2 juta ke Kang Dani. Jadi yang menghitung ini, pokoknya saya tahu beres saja. Saya bilang begini, AMA Express, ini saya punya order ini. Ini saya punya produk, minta dikirimkan ke tujuan-tujuan ini. Oh baik Pak, saya hitung dulu. Nah dihitunglah sama Kang Dani pakai VRP. Hitung cost-nya, hitung semuanya, rute, hitung cost, ditambah keuntungan. Keluarlah biayanya. Bikin proposal, tawaran ke Poltek Pos. Sekian Pak biayanya. Nah, AMA Express menawarkan sekian. PT Pos menawarkan sekian. Tiki JNE menawarkan sekian. Nanti saya akan pilih mana yang murah, mana yang handal, begitu ya. Nah, itu nanti saya akan pilih. Itu jadi jawabannya. Yang menghitung ini adalah yang punya kendaraannya. Begitu. Silakan yang lain, ada pertanyaan? Sama ada satu pertanyaan lagi, Pak. Silakan, ayo. Ini kan namanya kan aplikasi Pak, software Pak. Iya. Apakah software ini ada kayak human error gitu Pak? Apa ada ketidakakuratan? Ya. Kalau manusia kan biasa Pak, ada tidak akurat Pak, ada salah hitung gitu. Iya, salah hitung. Kalau manusia tempatnya salah, begitu suka salah hitung. Nah, software ini adalah dari buku Logistic Management. Buku Logistic Management itu yang membuat bukunya adalah Ronald Habalau. Di buku itu, buku aslinya, originalnya diberikan softwarenya. Namanya Logware. Jadi software ini sudah divalidasi lah, seperti Excel, kita pakai Excel, pakai WinKSB, pakai POM gitu ya, sudah divalidasi. Jadi jangan khawatir, sudah handal gitu ya, sudah handal. Artinya tidak salah, tidak error. Kecuali kita salah ngentri. Jadi yang penting kita benar ngentrinya.
Silakan, mungkin ada yang lain, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cara mengerjakannya? Kenapa saya tanyakan begini? Ada pertanyaan? Karena saudara-saudara nanti akan mengerjakan tugasnya ini, latihan. Sudah dikasih sama saya softwarenya yang bagus, ini harus di latihan mengerjakan tugasnya. Nah, ini dia. Oke. Ya, ini ya praktikumnya, praktikum ke-8. Baik, ini praktikumnya. Nanti dikerjakan pakai logware. Katakan PTLB berlokasi di Cimahi. Kok Pak di Cimahi? Ya kebetulan ini karena rumah saya di Cimahi, ini rumahnya Nadira juga dekat Cimahi, jadi Cimahi saja yang saya ingat ya. Cimahi. Kemudian Cimahi merupakan distributor air minuman galon merek POS 99. Ini merek baru ini. Jadi yang punyanya ini Nadira ini, POS 99. Di rumah Nadira itu kan ada lembah sedikit, dia bikin pusat air minum, pembuatan air minum POS 99 nama ininya ya. Oke. Saat ini memiliki satu buah truk. Lihat nih, satu buah truk dengan 100 galon sekali. Dan kerjanya 8 jam. Berarti entry di parameter, saudara. Lihat ini ya, jangan salah ya. Entry-nya di sini, ini 8 jam. Nih, after hours. Di sini ganti 8 jam. Oke, ya. Kemudian kecepatan rata-rata 25. Ini ganti 25 ini. Kelihatan? Dia, ini angka 25 saya ketik. Terlihat, Pak. Vehicle speed 25. After how many hours will be overtime? 8 jam. Di sini 8 jam. Ya, itu aja. Kemudian, saudara diminta membuat berikutnya stopnya. Stopnya berarti ini A, B, C, D sampai apa ini? Sampai O ya. Isi seperti ini. Kemudian ada berikutnya weight-nya. Tentukan sendiri. Ya, Dea, tentukan sendiri angkanya ini. Antara satu grup dengan grup lain tidak boleh sama. Ngarang aja angkanya. Angkanya harus lebih besar totalnya dari 100. Misalkan kalau kita totalkan ini jumlahnya 300 atau 400. Agar kelihatan lebih dari satu rute. Ya, oke ya, ngarang aja. Kemudian koordinatnya ngarang tidak boleh, koordinatnya ini. Ini koordinatnya. Misalkan saya tanya Dea, kalau A itu berapa koordinatnya Dea? Dea, A berapa? 3, Pak. Salah. Belum komplit. 3. 31. 31. Oke. X-nya 3, Y-nya 1 ya. Nah, itu. Ya, Pak. Itu koordinatnya. Kemudian ongkos gimana? Truknya berapa banyak Dea? Truknya 1 apa 2? 2 ya, Pak. 1. 1 ya. Nah, oke. Berarti ya, Pak. 1 nanti. Jangan diisi 2. Ya. Baik, Pak. Nah, cuma 1. Ongkosnya ini nanti ngarang. Saudara-saudara bikin sendiri ongkosnya. Berapa fixed cost-nya, vehicle cost-nya berapa ini bebas. Jangan sama antara satu grup dengan grup yang lainnya. Oke? Nah, setelah itu nanti parameter sudah, stop sudah, vehicle sudah. Oke? Tinggal nanti saudara klik continue, solve. Ini oke. Ini akan jadi 4 rute. Karena apa? Karena saya rubah datanya tadi. Cuman 8 jam. Yang tadi kan 168. Sekarang saya rubah jadi 8 jam. Kecepatannya 25. Jadi 4 rute ini. Soal yang tadi, saya rubah jamnya jadi 8 jam. Jadi 4 rute. Kenapa? Dia batasi. Karena rute yang pertama tadi, rute pertama yang kedua kan lebih dari 8 jam. 8,2 jam ya. Nah, jadi dia cuma dibatasi itu, jadi dia akan jadi 4 rute. Gitu. Ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Wahyu Amalia,
Fauzia? Yuni, ngerti Yuni? Anissa? Anissa Maharani, bisa? Dikumpul di mana tugasnya, Pak? Oke. Baik, bagus pertanyaannya. Berikutnya hasilnya di capture aja ya, sama ya. Jadi dari soal ini input-inputnya di capture. Nih, apa yang perlu di capture? Adalah pertama parameter capture ini. Print screen, capture, pindahkan ke Word. Ya, kasih narasi sedikit. Ya. Katakan ini kan tadi PTLB. Jadi misalkan kalau AMA PTLB ini mengontrak AMA Express untuk mendistribusikan ini. Begitu ya, kasih narasi lah. Capture. Terus ini capture lagi. Terus ini capture. Solusinya juga di capture. Solusinya adalah sebagai berikut. Capture ini ya. Kemudian continue, reportnya juga di capture nih. Ini report ini. Ini reportnya bisa di copy begini, dipindah capture. Pindah ke Word, setelah itu jadikan PDF. Ya, setelah itu jadikan PDF. Begitu. Deadline-nya, Pak? Ada pertanyaan? Waktu pengumpulannya, Pak? Berapa lama, Pak? Nggak dengar, Remah. Waktu pengumpulannya, Pak? Deadline-nya, Pak. Hah? Deadline-nya, Pak. Deadline-nya berapa lama, Pak? Oh, 1 minggu. Oh, nanti Jumat depan. Paling lambat. Ya, 1 minggu. Oh, bukan Jumat besok, Jumat minggu depan. Iya, ya. Pak. Ya, makanya diinstal ya, dicoba. Kalau ada kesulitan, silakan di grup ditanyain. Di grup ditanya, nanti saya jelaskan. Kesulitannya satu, Pak. Kalau yang ada antivirus biasanya kena itu, Pak. Ada virus. Begitu ya. Mudah-mudahan semuanya ada antivirus ya. Kalau perlu disuntik, suntik dulu nanti dia, divaksin dulu supaya laptopnya divaksin dulu, pakai vaksin corona supaya nggak kena virus. Dea sudah divaksin Dea? Belum, Pak. Belum ya, pada belum semua ya. Ada yang takut nggak ini? Ricky, kamu takut disuntik apa tidak? Ricky. Tidak, Pak. Tidak, ini jarumnya sebesar ini, Ricky. Sebesar jari tangan ini. Takutnya, Pak, kalau begitu. Sebesar jari tangan. Disuntiknya juga pakai dilempar gini. Ceklek gitu. Ini, Ricky, ayo buka bajunya langsung dilempar. Cak. Nempel di sini, Ricky. Baru cabut. Itu lebih sehat itu. Nanti dia lebih kuat itu kalau yang pakai lempar itu ya. Oke. Baik, anak-anak. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi cukup jelas. Saya ingin akhiri kuliahnya. Cukup jelas semuanya, saudara sekalian? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Ya. Pak. Jelas, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih atas kesediaannya hadir pada sore hari ini ya. Ya, terima kasih ya. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi ya di minggu depan ya. Pak. Baik. Ya, Pak. Makasih, Pak, atas penjelasannya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.